Ini kan video. Gimana? Saudara? Udah? Mat? Bang Daus ya. Oke. Bal, boleh cerita dong. Tadi sempat lu dibilang diasingkan ke Jogja itu gimana sih cerita kok bisa sampai lu itu paling lama ibaratnya untuk mendalami peran sebuah film makanya harus diasingkan. Gimana cerita? Menurut gue kayaknya kalau kata-kata diasingannya lumayan rada dramatisir ya, karena sebenarnya nggak seserius itu sih, substansial tapi nggak seserius itu gitu. Maksudnya beneran dikirim ke Jogja sama Mas Angga emang karena maestro yang emang ngerjain apa namanya replika lukisan Raden Salehnya emang adanya di Jogja, jadi gue emang langsung ketemu langsung sama yang bikin apa namanya si lukisan Raden Saleh ini kan. Terus apa ya, gue emang nggak pernah ini sih, soalnya gue nggak pernah terlalu ngulik tentang dunia seni lukis kan. Maksudnya itu sesuatu yang jarang banget gue sentuh gitu sebelumnya. Terus begitu belajar apa ya, gila susah ya. Apa ya, jadi pengalaman baru sih. Bang, kan tadi bilang Mas Dian aja belajar 15 tahun dulu harus 2 hari. Ini susahnya tuh seperti apa sih, Bang? Sehari pertama lu awal itu gimana, Bang? Itu dia depresi. yang gue ngerasa tuh gue jadi kayak gue jadi salah mindset gitu loh. Gue jadi ke Jogja tuh kayak mau belajar ngelukis, padahal sebenarnya poinnya kan bukan itu. Maksudnya gue ke Jogja untuk belajar bagaimana caranya menjadi pelukis gitu loh, bukan caranya melukis, ngerti nggak? Nah itu kesalahan yang gue lakukan. Makanya begitu hari pertama gue nggak bisa ngelukis, gue stres sendiri. Gue kayaknya gue nggak bisa ya. Terus gue kayak lah ya kan gue bukan mau les ngelukis di sini gitu loh. Gue harusnya datang ke sini memperhatikan bagaimana caranya seorang pelukis itu menjadi pelukis. Itu harus yang gue pelajarin. Akhirnya baru di hari kedua gue datang lebih pagi sampai jam 12. Gue seharian nih pokoknya kalau workshop gitu dari sarapan sampai pagi lagi. Terus ya udah abis itu baru belajar melukis apa segala macam. Nah justru di hari kedua itu walaupun lukisan gue masih jelek, tapi paling enggak gue udah apa, gue berusaha nikmatin gitu loh. Gue berusaha enjoy sama setiap apa namanya, sama setiap goresan yang gue lakukan, walaupun misalnya nggak lurus gitu ya. Nah gue pengen lurus nih tapi sebenarnya miring, tapi gue berusaha enjoy dan berusaha mendapatkan apa namanya kenikmatan yang seorang pelukis juga dapatkan ketika mereka berkarya gitu. Aliran Mas Dian itu surrealis atau Kalau Mas Warmanto dia realis, impresionis. Kalau Pak Dedi ekspresionis abstrak. Lu melukis apa, Bang? Kalau yang di Pak Mas Warmanto, gue sempet ngelukis sketch gue sendiri kayak self portrait gitu. Terus gue sempet belum bisa gue bocorin sih, cuma ada satu lukisan di filmnya nanti itu ada gue yang ngelukis dari situ tuh. Ada yang gue ngelukis, ada 2 lukisan berarti. Ada satu yang gue lukis bareng sama Mas Harmanto, ada satu lagi yang ada juga kayak goresan tangan gue juga di situ. Gimana rasanya berguru sama maestro, 2 maestro? Pusing men, gila lo, pusing gue. Maksudnya mereka kuliah diisi 9 tahun, terus tambah apa, totalnya jadi 15 tahun. Terus dari mulai belajar apa namanya teknik warna, cahaya, apa segala macam. Terus gue kayak datang harus dengan ilmu yang mereka mau bagiin. Itu menarik, cuma maksudnya akhirnya nggak gue ambil pusingnya tuh. Maksudnya gue di situ ya, tadi yang gue bilang gue nggak belajar untuk jadi apa, gue nggak belajar melukis gitu loh. Maksudnya gue nggak punya waktunya untuk belajar cara apa namanya pencampuran warna apa segala macam. Tapi paling nggak gue bisa dapetin apa namanya rasanya gitu kali ya, bahasanya kayak tentang Dapat ilmu apa sih? apa? Dapat ilmu apa sih dari 2 maestro? Gue dapet ilmu tentang dunia seni lukis, pastinya bagaimana lukisan itu dibikin, terus sampai akhirnya dijual ke galeri, terus politik di dalam galerinya, monopoli di dalam. Ternyata it's all the same thing sih. Maksudnya selama ini kayak tahu di industri musik atau di industri apa namanya film, ternyata di industri apa namanya seni lukis mereka juga punya apa namanya politiknya sendiri kayak gitu. Lebih ngebuka gue tentang apa namanya dunia seni lukis yang akhirnya bikin gue percaya kalau
karakter Pico tuh emang ada dan apa namanya dia berada di dalam sebuah ekosistem yang kompleks gitu sebagai pelukis anak kuliahan yang memalsukan lukisan maestro di Indonesia yang namanya nggak dikenal, cuma karyanya bisa dibeli dengan harga ratusan juta. Itu tuh yang bikin gue makin percaya kalau seseorang kayak Pico Subiakto tuh ada di dunia nyata. Nah, jadi suka ngelukis? Gue ya dikit-dikit belajar. Sejauh ini udah benar-benar berlukis Tadi kan lo bilang memberanikan diri untuk loncat. Nah itu lo untuk mengusir rasa takut lo sendiri itu gimana? Afirmasi aja sih gue ngomong aja kayak you're not gonna die, you're gonna be okay gitu. Sekeringet dingin gue sampai pucat kata Bang Bimo. Cuma teknis sih, cuma jadi yang menarik tuh ya skripnya kan panjang, terus gue sempat kayak ngebedah skrip itu, terus di salah satu bedah skrip itu adegan gue ngelompat itu di tulisan gue tuh ada di satu sequence, di mana sequence itu di tulisan gue Pico tuh secara karakter development dia tuh kayak apa ya, dia berani melakukan dia berusaha berteman sama ketakutannya gitu. Bahasa yang gue tulis tuh kurang lebih kayak gitu. Terus pas sampai akhirnya gue melakukan adegan itu, terus udah selesai, gue baru mikir kayak mungkin akhirnya jadi subconscious gitu ya, karena gue tahu itu adegannya ada di sequence itu. Akhirnya gue juga sebagai Iqbal maksudnya jadi berusaha berteman sama fobia tinggi gue gitu loh. Maksudnya menjadi kayak Pico yang gue rasa Pico sih nggak takut tinggi ya, maksudnya itu Iqbal yang takut tinggi kan. Cuma maksudnya di skrip itu di sequence dimana Pico tuh harus bisa berteman dengan rasa takutnya gitu. Akhirnya jadi mungkin Iqbal juga nggak tahu ya, itu yang akhirnya gue jadi kayak pas baca lagi kayak iya juga ternyata ini di sequence ini. Nah, itu lukisan buat di film itu emang sengaja emang lu harus bikin dua, atau kan biasanya kalau film lukisan orang lain, sorry misalnya ini emang harus punya lukisan lu nggak biar ada tayang di film ini atau gimana tuh Mas Dwi? Enggak, gue emang pas workshop gue sekalian pengen belajar bikin lukisnya sama Mas Angga waktu itu pas lagi di set kayak lu mau ngelukis kah buat props kamar lo. Gue kayak udah ya bos, ada Mas Warmanto itu udah dilukis banget. Bangga gak akhirnya dimasukin scene gitu? Ya buat gue sih akhirnya jadi Easter eggs aja, maksudnya yang kalau tahu kayak oh itu lukisan gue gitu. Ya Easter eggs kecil aja. Ada gitu. terasa puas gak akhirnya selama belajar 2 hari yang susah payah itu ada masuk di scene lah, ibarat masuk scene kan beneran berapa? Iya, berapa masuk scene. second? Enggak sih, maksudnya gue nggak take pride gitu, enggak. Cuma lucu aja, maksudnya lukisannya gue ambil pengen gue pajang karena Udah 2 iya. di rumah. Satu soalnya jadi properti film soalnya. Itu apa tema yang satu sama kedua lukisan? Boleh cerita? Masih inget? Kayak iseng aja sama Mas Warmanto, coret-coret gitu. Iseng aja gak jelas. Tapi dari lu lebih suka apa sekarang alirannya untuk lukisan sendiri? Lu sendiri lah pengen. Ada usulnya dikit bang. Ya sorry ya. Terakhir ya, Sama Rahel apa? Gue kayaknya lebih ke ekspresionis kali ya. Kenapa? Nggak tahu, karena gue nggak punya tekniknya aja buat bikin yang, gue nggak bilang abstrak ekspresionis nggak pakai teknik sih, cuma maksudnya gara-gara belajar sama Pak Deddy dia meyakinkan gue kalau ngelukis abstrak tuh maksudnya yang penting bicara dari hati aja, jujur gitu loh, jadi lu bisa melakukan apa. Nah, ini rambut gondrong sengaja buat film. Gila, Lu berapa lama digondrong? Kebutuhan film berapa? lama gue ada setahun kali nggak foto, tapi ini udah gue pendekin lagi, tadi gue lebih kayak maling. Kok gitu? Bisa lompat lagi kan? Apa? Yang cuma ini udah gue potong. Itu emang bener, oke nih, cocok memang suruh Mas Dwi juga, panjangin buat dulu kan jadi seniman lukisan. Enggak sih, itu juga kayak salah satu yang kita pengen hindarin, maksudnya stereotipikal seniman harus ini itu enggak juga. Emang kebetulan karena Mas Dwi gondrong, terus gue kayak udah gue gondrong juga. Nyaman? Aman. Nyaman. Oh nyaman. Oke, Oke, thank you guys.